Bab 2272. Warna yang aneh. Mata keempat tetua keluarga Qin melebar, membuka mulut, kepala mereka meraung. Jika orang luar mungkin berpikir bahwa itu adalah kekuatan keluarga di belakang Erik Qin, memberikan benda ini kepada Erik Qin, tetapi keluarga Qin tahu, tidak ada hal seperti itu. Terlebih lagi, kualitas hati kebenaran Taoisme emas ini sangat bagus. Meskipun keluarga Qin membantu Erik Qin mencarinya, kemungkinan besar tidak dapat menemukan tingkat yang seperti ini. Mereka juga sangat cemas, memikirkan berbagai metode, berencana untuk menyelamatkan Erik Qin. Alhasil, anak ini justru memiliki hati kebajikan dengan kualitas terbaik. Meskipun mengetahui ini, mereka masih gugup. Haha, apa yang aku katakan? Aku sudah mengatakannya. Bocah Qin tidak sesederhana itu. Tanpa persiapan, bagaimana mungkin bertarung dengan fase penilaian? Warren Qin tertawa. Sudut mulut Orlando Qin berkedut, memelototi Warren Qin. Ngomong-ngomong, bukankah kamu yang paling khawatir sebelumnya? Sekarang berpura-pura tenang. Lagi pula, bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Tetapi bagaimanapun juga, semua orang merasa lega. Sebelum hati kebenaran Taoisme ditampilkan, tunggu mereka berdua menyelesaikan fase penilaian, semuanya masih ada yang perlu dilakukan. Di tangan Erik Qin, hati kebenaran Taoisme emas ini secara alami adalah hadiah dari Frentang. Walaupun Frentang bukan anggota Sekte Agung, namun kejeniusannya yang brilian, dengan kekuatan menghidupkan kembali partai Jihuo yang runtuh, bakatnya secara alami melampaui orang biasa. Hati kebenaran Taoisme adalah hati kebajikan emas yang paling berharga antara langit dan bumi. Senior Tang, terima kasih banyak. Erik Qin menarik napas dalam-dalam, langsung menebarkan hati kebajikan dalam sinar cahaya ilahi. Hati kebajikan seperti dandelion, mengikuti angin, dan sinar cahaya keemasan itu terus mengelilingi Erik Qin, sedikit demi sedikit melembabkan tubuh Erik Qin. Memadat hati kebajikan seperti meletakkan fondasi, dan fondasi yang kokoh dapat membantu kultivator terus mendaki dalam keadaan fase penilaian tanpa ada bahaya jatuh. Hati kebajikan emas yang disumbangkan oleh Frentang seperti sebuah gambar. Kultivator yang tidak memiliki benda seperti itu hanya bisa mengandalkan pemahaman langit dan bumi untuk mengeksplorasi dan membuat fondasinya sendiri. Namun dengan benda ini, seseorang dapat meniru atau memahami dan menyempurnakan landasan hati kebajikan. Tentu saja, pernyataan ini hanya menyederhanakan proses kohesi. Faktanya, memusatkan hati kebenaran Taoisme adalah puluhan ribu kali lebih rumit dari ini. Dengan bantuan cahaya emas hati kebajikan Frentang, Erik Qin secara bertahap semakin jelas dengan prosesnya. Ternyata ini yang dimaksud dengan memadatkan hati kebajikan. Dengan gerakan pikiran, di dalam laut kesadaran, ruang sumber energi berputar dan mulai dengan panik menyerap cahaya ilahi dari pergerakan langit. Teddy Wei dan Erik Qin telah menyerap hati kebajikan emas. Tidak tahu apakah mereka dapat memadatkan kualitas hati kebajikan yang sama pada akhirnya. Semua orang menatap mereka dengan seksama saat ini. Bukan berarti, dengan hati kebenaran Taoisme yang dikaruniai oleh kekuatan lain, para kultivator junior dapat duduk santai dan menikmati pencapaian mereka. Tampaknya ada cetak biru untuk membangun fondasi, tetapi jika tingkatannya tidak terlalu kuat, kualitas pemadatan hati kebajikan mungkin tidak begitu bagus. Baik Erik Qin dan Teddy Wei, dalam batin mereka memiliki dua pusaran air. Reiki langit dan bumi terus-menerus melonjak ke arah mereka berdua. Cahaya ilahi di langit bahkan lebih cemerlang, bersinar terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, untaian cahaya kecemerlangan berangsur-angsur mengembun dan terbentuk di atas kepala mereka berdua. Meski waktu Erik Qin memulai fase penilaian sedikit lebih lambat dari Teddy Wei, tetapi hati kebenaran Taoisme yang diberikan oleh Frentang memiliki kualitas yang lebih tinggi, jadi sekarang, Erik Qin telah menyusul.
Itu sudah jadi, ya Tuhan, ternyata benar-benar hati kebenaran Taoisme emas. Semua orang terkejut. Hati kebenaran Taoisme emas pada awalnya jarang ditemui, dan bahkan lebih jarang menyaksikan kondensasi dua hati kebajikan emas pada saat yang sama. Tidak, hati kebenaran Taoisme Eric Kin tampaknya bukan warna emas murni, sedikit warna ungu di dalamnya. Tapi segera, seseorang menemukan perbedaan di hati kebenaran Taoisme Eric Kin. Bukankah berarti kualitasnya tidak murni? Mungkin Eric Kin buru-buru melewati fase penilaian dan belum mencapai batasannya. Hei, sayang sekali. Dibandingkan dengan hati kebajikan Teddy Wei dengan cahaya keemasan yang kuat, hati kebajikan emas karya Eric Kin dicampur dengan untaian warna lain, tidak murni. Ekaristi Yandi, meragukan kondensasi hati kebajikanku. Ada apa ini? Eric Kin yang sedang duduk bersila, mengerutkan kening dan merasa ada yang tidak beres. Ketika memadatkan hati kebajikan, Ekaristi Yandi tiba-tiba berputar sendiri, dan 8 karakter arkaan di laut kesadaran memancarkan berbagai warna. Aura demi aura menguap dari 8 karakter ini dan mengalir ke dalam hati kebajikan emas murni, membuat hati kebajikan ini semakin berwarna. Sepertinya belum pernah mendengar hal ini, saat kultivator lain memadatkan hati kebajikan, akan ada keadaan seperti ini. Eric Kin bingung sejenak, dan tidak bisa memahaminya. Tapi dibandingkan dengan hati kebajikan dari kepala sekte, hati kebajikan yang kuberi warna emas, meskipun tidak terlihat bagus, tetapi terasa jauh lebih kuat. Bersambung. Bab 2273. Kamu harus melepaskan aku. Meskipun Eric Kin punya cara untuk segera menghentikan karakter arkaan ini agar tidak memancarkan aura, tapi dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk bertaruh. Ekaristi Yandi adalah teknik Kaisar Arkaan. Terlalu banyak poin magis yang belum dikuasai, dan teknik ini seharusnya tidak menjebak para kultivator yang mempraktikkannya. Selain itu, bisa merasakan bahwa hati kebajikan menjadi lebih kuat. Eric Kin juga samar-samar merasakannya, meskipun dia tidak mengetahui maksud Ekaristi untuk saat ini, tetapi dia akan memahami alasannya cepat atau lambat. Oleh karena itu, di mata semua orang, warna hati kebajikan telah berubah dari emas murni menjadi semakin bercampur. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah karena hati yang kacau menyebabkan masalah pada tahap kohesi selanjutnya? Penatua keempat dari keluarga Kin sedikit gugup. Hati kebajikan berkaitan dengan masa depan kultivator di fase penilaian. Namun kini sepertinya hati kebajikan emas yang dipadatkan Eric Kin agak rumit dan tidak sempurna. Namun saat berikutnya, hati kebajikan yang kuat ini menghilang di depan mata semua orang. Di dalam laut kesadaran Eric Kin, ruang sumber energi telah hilang, dan digantikan oleh hati kebajikan yang berwarna aneh ini. Di sisi lain, Teddy Wei telah menyelesaikan langkah terakhir. Dia melihat ke samping, Eric Kin yang baru saja kehilangan hati kebenaran Taoisme, matanya tiba-tiba bersinar dengan niat membunuh. Begitu dia menggerakkan tubuhnya, dia mengangkangi 1000 kaki jauhnya dan menabrak Eric Kin. Eric Kin belum menyelesaikan fase penilaian sepenuhnya, dia sudah datang ingin membunuhnya. Licik. Banyak orang diam-diam mengkritik Teddy Wei karena tidak tahu malu. Meskipun bertanding, Teddy Wei sudah tidak mengikuti aturan sama sekali. Aura hitam memadat menjadi pisau panjang yang tajam di telapak Teddy Wei, dan menebas secara vertikal ke arah kepala Eric Kin. Saat ini, berbagai ilmu sihir yang memadat, tidak secepat kecepatan tindakan langsung. Matilah. Teddy Wei tampak mengerikan, hatinya meraung. Saat melintasi fase penilaian, kerohannya juga memperhatikan pergerakan Eric Kin. Tak disangka, Eric Kin justru memulai fase penilaian seperti dirinya, bahkan melewati malapetaka guntur dengan mulus. Bukankah ini berarti keduanya kembali ke garis awal yang sama? Ini adalah situasi yang tidak pernah ingin dilihat Teddy Wei.
Oleh karena itu, sebelum Eric Kin sepenuhnya mengintegrasikan hati kebajikan, dia ingin membunuhnya selangkah lebih dulu. Pisau panjang hitam mengaduk aura langit dan bumi, meledakkan kehampaan. Basis kultivasi fase penilaian Teddy Wei ditampilkan sepenuhnya. Meskipun itu adalah teknik pisau yang tidak begitu banyak trik halus, tetapi jika itu mengenai Eric Kin, setidaknya akan terluka parah. Namun, ketika semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget, pelang. Di tangan Teddy Wei, pisau panjang yang dipadatkan dengan energi hitam itu benar-benar terhalang. Eric Kin mengangkat tangannya, kedua jarinya justru menancapkan pada Teddy Wei, yang sepertinya merupakan gerakan yang tak terhindarkan. Bukankah pelatihanmu belum selesai? Teddy Wei tercengang. Melihat aura penuh saat ini, tanpa mengganggu konsentrasi hati kebajikan, dan Eric Kin yang menderita serangan balik, jantung tiba-tiba berdebar. Sudah selesai, tinggal menunggu kamu mengambil tindakan. Eric Kin mencibir, ekspresi Teddy Wei berubah drastis, krisis hidup mati muncul di benaknya seketika. Dia menjatuhkan pisau panjang energi hitam dan mundur dengan putus asa. Long. Namun, sudah terlambat untuk mundur saat ini. Pedang King Tong menghunus dalam sekejap, dan lengan yang hidup terbang ke udara bersama darah. Pedang yang sudah siap untuk menyerang langsung memotong lengan kanan Teddy Wei. Kemudian satu tendangan, menendang Teddy Wei keluar, dan suara patah tulang terus terdengar. Licik, kamu benar-benar menjebakku. Dengan teriakan Teddy Wei, lengan pejuang patah, tersandung dan terbang mundur, lalu tiba-tiba terduduk di tanah. Sampai sekarang, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Eric Kin sepenuhnya sedang menjebak dirinya? Sejak kamu memutuskan untuk membunuhku pada fase penilaian, itu bukan lagi pertarungan sungguhan. Ketika kamu memilih untuk menyerangku, apakah kamu berpikir bahwa itu sangat licik? Eric Kin mencibir dan berjalan menuju Teddy Wei. Pergi mati kamu. Teddy Wei meraung, dengan putus asa meledakkan berbagai keterampilan sihir. Piton hitam itu terpotong oleh satu pedang Eric Kin. Ribuan roh jahat terbakar sampai mati oleh api suci. Suara langkah Eric Kin seperti lonceng kematian, tidak ada cara untuk menghentikannya, dia terus bergerak ke arah Teddy Wei. Aku mengaku kalah, kamu menang dalam pertempuran ini, lepaskan nyawaku. Teddy Wei mencengkeram lukanya dan kesakitan di tanah. Melihat Eric Kin tidak bisa dihentikan, dia tidak bisa menahan diri untuk memohon belas kasihan. Menyerah. Tapi kita bertarung hidup dan mati, Eric Kin berkata dingin. Kamu telah menang, kekuatanmu telah menghancurkanku. Begitu banyak orang melihat, aku mati dan hidup tidak ada hubungannya. Meskipun melewati beberapa ratus tahun, aku juga bukan lawanmu. Di akhir kematiannya, Teddy Wei menyusut ke tanah, menunjukkan kelemahan. Eric Kin menyipitkan matanya. Teddy Wei, pria yang mengubah emosinya begitu cepat, dari arogan dan mendominasi menjadi memohon belas kasihan tanpa harga diri. Namun, bocah ini menyembunyikan sesuatu. Baik, kalau begitu kamu serahkan tas penyimpanan, aku akan melepaskan nyawamu. Eric Kin memutuskan untuk menguji ketulusannya. Ya, tapi kamu harus melepaskan aku. Teddy Wei berkata dengan takut-takut. Bersambung.